Persaingan laptop gaming di harga 10-12 jutaan sekarang udah makin panas. Setelah kemarin Acer menggemborkan pasar dengan Aspire Gaming 7 mereka, sekarang akhirnya dia mau nge-replace unit tersebut dengan Nitro series, yaitu Nitro V atau Nitro 5 sebenarnya. Dan sekarang kita lihat juga selain dia ngasih spek yang baru, dia juga ngasih desain yang baru. Apakah dia bisa melawan kompetitor-kompetitor yang lain, terutama si Advan Pixel War? Inilah Acer Nitro V 2023. Seperti Acer Nitro 16 yang sudah direview Michael, desain Nitro yang kali ini lebih flashy dan ada logo Predator yang hilang setengah. Sejujurnya gue lebih suka dengan Surface Nitro zaman dulu yang dimana itu lebih bertekstur, tapi ya itu preferensi aja sih. Kalau logonya ya masih oke lah, masih make sense karena membentuk huruf N dan merupakan setengah dari Predator. Build quality-nya standar, nggak terlalu oke, dan ukuran laptopnya juga tidak setebal dan seberat Nitro 16 yang membuat ini masih termasuk compact. Hinge-nya cukup kuat dan bukaan mentok dari layarnya juga cukup lebar. Monitornya beresolusi Full HD IPS 144Hz dengan color accuracy yang basic, masih 68%-an sRGB, dan ini wajar untuk sebuah laptop gaming di harga 10-12 jutaan. Karena di antara semua laptop gaming di harga segini yang sRGB-nya sampai 100% itu hanya Advan Pixel War aja. Keyboardnya yang sekarang lebih elegan layoutnya, nggak terlalu bercorak gaming, dan tetap dilengkapi dengan dua level backlight warna putih. Acer juga menempatkan numpad di sebelah kanan walaupun dengan key yang lebih kecil. Buat yang suka ngoding, sayangnya layout page up, page down, home, dan end itu harus tergabung dengan numpadnya ini. Nah, keyboard ini juga punya power button di sebelah kanan, namun kalau tertekan sekali dia nggak akan terjadi apa-apa, dan kalau ditekan berkali-kali baru akan keluar opsi Acer power button seperti ini. Dan ini termasuk yang the best sih menurut gue dibanding laptop yang merek-merek lain. Buat konektivitasnya, di sebelah kanan ada audio combo jack dengan satu USB 3.2 Gen 2, sementara di sebelah kiri ada charging port, LAN port, full HDMI 2.0 port, 2 USB 3.2 Gen 2, dan satu Type-C Thunderbolt 4 port. Keren loh, di harga segini dia udah punya TB4. Nah, untuk ukuran dapur pacu, laptop ini menggunakan CPU Core i5 13 Gen kasta terendah dengan RTX 2050 dan 8GB RAM DDR5 5200 single channel, yang dimana masih ada satu additional slot lagi. SSD-nya berkapasitas 512GB NVMe Gen 4 yang speednya itu cukup kencang, dan tetap ada satu additional M.2 slot Gen 4 di sini. Buat performa, sebenarnya walaupun tadi gue bilang kalau CPU-nya termasuk kasta terendah, tapi Core i5-nya ini masih termasuk buas loh. Dia lebih kencang dibanding Core i5-nya Aspire Gaming 7 dan juga Ryzen 5-nya Advan Pixel War. Sebenarnya juga CPU ini bisa ngalahin 12500H-nya Victus 15, namun saat dia masih single channel. CPU ini juga tidak throttling kalau kita udah 10 kali run Cinebench. Nah, untuk RTX 2050-nya sendiri, dia itu tidak jauh berbeda skornya dibanding GTX 1650, dan itu masih kalah dengan RX 6500M di DirectX 11, walaupun dia bisa menang telak di DirectX 12, dan juga ini performanya masih jauh lah di bawahnya RTX 3050. Tapi ini semua masih gambaran kasar performanya menurut Synthetic Benchmark. Kalau di game, beberapa game e-sport seperti Dota 2 udah bisa dimainkan sampai best looking di refresh rate maksimalnya. Namun buat Apex Legends mungkin harus menurunkan ke medium buat dapat 144 FPS. Genshin dan Honkai Star Rail bisa dimainin juga mentok di 60 FPS, dan kalau game AAA seperti Far Cry 6 bisa dapat sampai 87 FPS. Ini membuktikan bahwa RTX 2050 masih on par dengan RX 6500M di game-game yang sekarang kita mainkan. Sampai sini kayaknya kurang greget deh kalau kita nggak tes pakai dual channel RAM. Jadi kita tambahin lagi satu keping RAM 8GB DDR5 dari Apacer yang harganya cuma 500 ribuan ini. Sayangnya RAM yang kita punya itu hanya berfrekuensi 4800. Jadi RAM-nya itu harus turun dari 5200.
Di benchmark kali ini ternyata Core i5 13420H itu nggak terlalu jauh berbeda di Cinebench R15 ataupun R23 antara single channel dan 2 channel memori. Di game pun juga sama, di antara 3 game yang kita tes, hanya satu game yang frame rate-nya itu sangat berbeda, yaitu Dota 2 yang bertambah sekitar 20 fps. Sementara Apex Legends dan Far Cry 6 itu nggak begitu kelihatan. Yang paling terlihat adalah saat kita coba ekspor video di Adobe Premiere Pro. Di sini kita tes dengan menggunakan video berformat 10-bit to 8-bit H265 sampai yang H264 itu punya peningkatan yang signifikan. Dan nggak hanya dalam exporting aja, kita juga ngerasa saat scrubbing footage dan ngedit video sambil browsing itu lebih lancar di 16 GB RAM. Intinya upgrade dari 8 GB RAM itu mandatory lah kalau kita mau lancar ngapa-ngapain di Windows 11. Nggak cuma buat nambah performa di atas kertas aja. Beralih ke heat management, sebenarnya 2 kipas dan 3 heat pipe copper ini udah lebih dari capable dalam mendinginkan CPU dan GPU-nya, walaupun memang Core i5 dan RTX 2050 secara default itu udah adem dari sananya. Tapi dengan catatan ini memakai auto fan profile, dimana fan-nya itu bisa naik ke 7000 rpm. Dan kalau udah di 7000 begitu, suaranya berisik banget. Serius, kalau lagi main di auto fan sambil ngecas di cafe, minimal kalian bakal ditegur sama baristanya. Lalu battery life laptop ini juga lumayan panjang, walaupun tanpa kapasitas yang besar, dia bisa tahan sampai 6 jam di penggunaan ringan dan itu udah bagus buat sebuah laptop gaming affordable. Chargernya juga nggak terlalu berat apabila mau dibawa bareng sama laptopnya. Buat koneksinya, laptop ini juga udah support dengan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Buat kualitas speaker, suaranya ini standar tapi clarity-nya bagus dan tidak distorsi saat volume maksimal. Aplikasi NitroSense juga kelihatan berbeda sekarang, dia tidak menyatu dengan Predator Sense dan juga punya logo sendiri, namun punya fungsi yang overall sama. Yang enaknya adalah saat kita main game di laptop begini, itu keyboardnya bener-bener adem banget. Dia nggak sampai 32 derajat di bagian WASD, jadi kalau main game di waktu yang lama ini cukup aman. Satu hal yang gue notice dari laptop ini adalah walaupun tanpa embel-embel G-Sync atau FreeSync atau apapun, gue nggak ngerasa adanya screen tearing saat bermain game. Mungkin monitornya itu baru bisa screen tearing itu saat di low FPS, tapi sejauh ini kita belum ngerasain adanya screen tearing yang noticeable. Terakhir yang mau gue komen adalah concern gue soal lubang exhaust yang mengarah ke monitor ini. Kalau misalnya saat penggunaan review kan kita hanya 2 minggu sampai 3 minggu aja, jadi nggak ada problem. Tapi gue nggak tahu apakah bakal ada problem di monitornya saat udah 1 tahun penggunaan. Tapi ya sebenarnya Acer sendiri punya garansi yang cukup panjang sih mengenai hal ini. Berdasarkan data tadi, kalau kita bandingin frame rate gaming Nitro V atau Nitro 5 ini, dia udah sebanding sama Advanced Pixel War yang kemarin kita juga pernah bahas. Dan walaupun Advanced Pixel War itu secara sintetik benchmark lebih tinggi, tapi kompatibilitasnya Nvidia memang ya lebih juara lah dibanding RX 6500M. Dan terus juga kalau misalnya kalian tanya soal layar, itu gue balikin ke kalian lagi karena layarnya dia ini masih basic, sementara di harga 10-12 juta yang masih juara itu adalah monitornya Advanced Pixel War yang pakai QHD dengan 100% sRGB. Dan ini ya dibandinginnya sama ya laptop gaming yang punya brand lain lah, yang brandnya gede gitu. Cuman kalau misalnya untuk si Nitro V ini sendiri gunanya di Acer kayaknya kita tahu dia itu untuk nge-replace Aspire Gaming 7 yang stoknya udah mulai sedikit, jadi nanti akan digantikan sama si Nitro V ini yang harganya 1 juta lebih mahal sedikit ya karena udah RTX gitu ya. Untuk RTX-nya sendiri ya dibanding GTX 1650, si 2050 ini nggak terlalu beda jauh secara performa, tapi ya kelebihannya adalah dia bisa support sama DLSS aja, jadi dia udah punya DLSS. Terus sama apa lagi ya, kalau misalnya kalian mau nanya, terus gimana bang dibandingin sama IdeaPad Gaming 3 yang pakai RTX 2050, terus ada juga TUF Gaming yang pakai 2050, kita jujur aja kita belum pernah nyoba, jadi speknya itu identik banget dan juga kita belum pernah megang langsung, jadi kita bisa ngasih tahu ke kalian kalau ada nih TUF Gaming, ada nih IdeaPad Gaming, tapi kalau bedanya ini dengan yang lain kita nggak tahu karena kita juga belum nyentuh. Cuman kalau kalian mau opsi untuk membeli ya itu ada 3 gitu.
Ada juga HP sebenarnya ada Victus 15 yang 2050 juga, cuman gue sih kayaknya melihat kalau HP itu lebih menariknya adalah yang SKU pakai RTX 3050-nya, karena dengan harga 12,3 juta kalian udah dapat RTX 3050 dan i5 12500H yang dimana performanya udah di atas laptop ini, apalagi kalau ya laptop tersebut udah diganti dual channel. Jadi kalau kalian ada budget lebih mendingan ambil Victus 15, tapi kalau budgetnya mentok di 11 juta ya mendingan ambil ini. Dan jadi itu aja sih sebenarnya review kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky seperti biasa, always stay safe and stay healthy.